Assalamualaikum anak-anak kelas 8 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar matematika. Hari ini Ibu akan memberikan materi sistem koordinat kartesius bagian yang pertama. Silakan kalian simak slide berikut ini. Sistem koordinat kartesius bisa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengetahui letak atau dina suatu benda. Nah, di bawah ini adalah dina, letak, toko sandang, toko buku, puskesmas, kelurahan, SD Harapan, kantor pos, lapangan, dan Masjid Al-Ikhlas. Di sini kalian harus mengetahui letak arah angin, utara, timur, selatan, barat, kembali lagi ke utara. Jadi timur itu di sebelah kanan, barat di sebelah kiri. Dari gambar dena di samping, kalian bisa mengetahui bahwa toko buku berada di sebelah selatan Jalan Bukit Besar. Toko sandang berada di sebelah selatan Jalan Sumatera dan sebelah barat Jalan Pramuka. Masjid Al-Ikhlas berada di sebelah barat Jalan Dharmapala dan di sebelah utara Jalan Sumatera. Puskesmas berada di sebelah timur toko buku. Kantor pos berada di sebelah utara SD Harapan. Dari Jalan Sumatera ke puskesmas kita harus berjalan ke arah timur. Dari Jalan Pramuka ke lapangan kita harus berjalan ke arah utara. Nah, ini contoh sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mengenal sistem koordinat kartesius apa sih gitu ya. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Diagram kartesius terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X biasa disebut absis dan sumbu Y disebut ordinat. Kita lihat di sini adalah sistem koordinat kartesiusnya. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama atau disebut K1 itu adalah X positif, Y positif. Kuadran kedua K2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga K3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran keempat K4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Jadi kuadran pertama K1 X, Y, kuadran kedua K2 min X, Y, kuadran ketiga K3 min X, min Y, kuadran keempat K4 sama dengan X, min Y. Sekarang bagaimana menentukan posisi benda pada sistem koordinat kartesius? Di sini ada 3 benda, ada astronot, matahari, dan roket. Sekarang kita pengen lihat nih letak astronot itu di titik berapa, koma berapa. Di sini kita lihat astronot itu ada 3, B. Matahari 4, D. Roket 1, G. Nah, sekarang kita ingin menentukan posisi titik pada sistem koordinat kartesius. Pada sistem koordinat kartesius, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Contoh, di sini ada titik E. E itu adalah X-nya 2, Y-nya 2. Berarti titik koordinat E adalah 2,2. Letaknya adalah di kuadran 1. Titik F. X-nya itu min 2. Lalu Y-nya 1. Berarti ditulis min 2,1. Letaknya di kuadran kedua. Titik G. X-nya min 3. Y-nya min 3.
ditulis min 3, min 3. Letaknya di kuadran ke-3. Sekarang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Soalnya sama seperti di atas, hanya di sini kita ingin menentukannya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tentukan posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik E, yaitu letaknya adalah 2 satuan di atas sumbu. Ini adalah sumbu X ya yang mendatar. Di atas 2 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Jadi yang tegak itu sumbu Y. Posisi titik F. Di 1 satuan di atas sumbu X dan 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Titik G. Titik G adalah 3 satuan di bawah sumbu X dan 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu beralih ke bagaimana cara menentukan posisi suatu titik terhadap titik lainnya. Soalnya sama seperti yang tadi di atas, hanya di sini kita akan menentukan letak titik E terhadap F. Berarti di sini F ini sebagai titik acuannya. Maka titik E kalau dilihat dari titik F itu berapa, koma berapa. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke kiri. Maka ditulis titik koordinatnya 4,1. Sekarang titik F dilihat dari titik E. Di sini titik E-nya ini sebagai titik acuan. Titik F terhadap titik E. Berarti E-nya sebagai titik acuan. Berarti ke kiri 4 satuan, ke bawah 1 satuan. Ditulis min 4, min 1. Sekarang menentukan titik G terhadap titik F. Berarti ke kiri 1 satuan, ke bawah 4 satuan. Ya, 1, 2, 3, 4 satuan. Maka titik koordinatnya adalah min 1, min 4. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah, beralih mengenai bagaimana menggambar bangun datar pada sistem koordinat kartesius. Langkah-langkah dalam menggambar bangun datar pada sistem koordinat kartesius. 1. Buatlah garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Kedua, buatlah skala yang sama besar pada sumbu X dan sumbu Y. Ketiga, gambarkan titik-titik terletak pada bidang kartesius. Keempat, hubungkan dengan garis titik-titik yang ada pada bidang kartesius. Contoh, di sini ada soal, letakkan titik-titik berikut ke dalam koordinat kartesius. A, min 1,2, min 1 X-nya, 2 Y-nya ke atas. B, 4 di sumbu X, lalu 2 ke atas. C, 4, min 3, 4 di sumbu X, min 3 ke bawah. Lalu D, min 1 sumbu X ke kiri, lalu ke bawah min 3. Titik A, B, C, D dihubungkan, maka akan membentuk bangun datar yaitu persegi. Hitunglah luas bangun ABCD atau bangun persegi ABCD. Di sini A ke B itu ada 5 kotak. B ke C juga 5 kotak. Maka luas bangun ABCD 5 kali 5 sama dengan 25 satuan. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai sistem koordinat kartesius bagian pertama, sekarang kalian buka buku matematika kalian, lihat halaman 41 dan 42. Kalian kerjakan uji kompetensi 1 bagian A dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalian kerjakan dengan teliti,
Cukup jawabannya saja. Setelah kalian kerjakan, fotokan hasil tugas kalian ke WA Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.